Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ila Selvinadia dari kelas 10 IPS 3, ingin menjelaskan tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Oke, langsung saja kita ke poin yang pertama, yaitu status warga negara Indonesia. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut undang-undang ini, orang yang menjadi warga negara Indonesia adalah setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi warga negara Indonesia. B. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu warga negara Indonesia. C. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing atau sebaliknya. D. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. E. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya itu seorang warga negara Indonesia. F. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu warga negara Indonesia. G. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu warga negara asing yang diakui oleh negara seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya, dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. H. Anak yang lahir dari wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. I. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. J. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. K. Anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Dan yang terakhir, I. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Nah, timbul sebuah pertanyaan di dalam materi ini, yaitu apakah sama pengertian antara rakyat, penduduk, dan warga negara? Jawabannya berbeda. Satu dan yang lainnya merupakan konsep yang serupa tapi tidak sama. Masing-masing memiliki pengertian yang berbeda, yaitu A. Penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara, sedangkan yang bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah, suatu negara dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut. B. Warga negara dan bukan warga negara. Artinya, warga negara ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara, sedangkan bukan warga negara disebut orang asing atau warga negara asing. C. Rakyat sebagai penghuni negara mempunyai peranan penting dalam merencanakan, mengelola, dan mewujudkan tujuan negara. Keberadaan rakyat yang menjadi penduduk maupun warga negara secara konstitusional tercantum dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. 1. Warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. 2. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dan yang ketiga, hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dalam undang-undang.
Dari pembahasan di atas timbul suatu pertanyaan, apakah setiap penduduk adalah warga negara Indonesia? Jawabannya tentu saja tidak. Istilah penduduk lebih luas cakupannya daripada warga negara Indonesia. Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dengan demikian, di Indonesia semua orang yang tinggal di Indonesia termasuk orang asing pun adalah penduduk Indonesia. Perlu kalian ketahui bahwa di Indonesia banyak orang asing atau warga negara asing yang bertempat tinggal menjadi penduduk Indonesia. Mereka itu misalnya anggota korps diplomatik dari negara-negara sahabat, pelajar atau mahasiswa asing yang sedang menuntut ilmu, dan orang-orang asing yang bekerja di Indonesia. Selain itu, ada pula orang-orang asing yang datang ke Indonesia sebagai pelancong. Mereka itu berlibur untuk jangka waktu tertentu, paling lama sebulan sampai 2 bulan, tidak sampai menetap 1 tahun. Oleh karena itu, mereka tidak dapat disebut sebagai penduduk Indonesia. Materi selanjutnya, yaitu yang kedua, asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Pada umumnya, asas dalam menentukan kewarganegaraan dibedakan menjadi 2 sebagai berikut, yaitu A. Asas ius sanguinis atau asas keturunan, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Misalnya, seseorang dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara B, maka ia adalah warga negara B. Jadi, berdasarkan asas ini, kewarganegaraan anak selalu mengikuti kewargaan orang tuanya tanpa memperhatikan di mana anak itu lahir. Asas yang kedua, yaitu asas ius soli atau asas kedaerahan atau tempat kelahiran yang kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Misalnya, seseorang dilahirkan di negara B, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan A, maka ia adalah kewarganegaraan B. Jadi, menurut asas ini, kewarganegaraan seseorang tidak terpengaruh oleh kewarganegaraan orang tuanya, karena yang menjadi patokan adalah tempat kelahirannya. Adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di beberapa negara, baik yang menerapkan asas ius soli maupun asas ius sanguinis, dapat menimbulkan 2 kemungkinan status kewarganegaraan seorang penduduk. A. Apatradit, yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Misalnya, seorang keturunan bangsa A yang menganut asas ius soli lahir di negara B yang menganut asas ius sanguinis. Orang tersebut tidaklah menjadi warga negara A dan juga tidak dapat menjadi warga negara B. Orang tersebut tidak mempunyai kewarganegaraan. Kemungkinan yang kedua yaitu bipatrid. Bipatrid adalah adanya seorang penduduk yang mempunyai 2 macam kewarganegaraan sekaligus, kewarganegaraan rangkap. Misalnya, seseorang keturunan bangsa B yang menganut asas ius sanguinis lahir di negara A yang menganut asas ius soli. Karena ia keturunan bangsa B, maka ia dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi, negara A juga menganggap dia warga negara berdasarkan tempat kelahirannya. Jadi, di kemungkinan bipatrid ini dia mempunyai 2 kewarganegaraan. Dalam menentukan suatu kewarganegaraan seseorang, pemerintah suatu negara lazim menggunakan 2 stelsel, yaitu
stel sel aktif dan stel sel pasif. Stel sel aktif yaitu seseorang harus melakukan tindakan hukuman tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara. Dan stel sel pasif yaitu seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Stel sel aktif juga bisa dibilang sebagai naturalisasi biasa, dan stel sel pasif bisa dibilang sebagai naturalisasi istimewa. Berkaitan dengan kedua stel sel tadi, seorang warga negara dalam suatu negara pada dasarnya mempunyai hal-hal sebagai berikut, yaitu hak opsi dan hak repudiasi. Hak opsi adalah hak untuk memilih suatu kewarganegaraan yang bercakup pada stel sel aktif, dan hak repudiasi yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan mencakup pada stel sel pasif. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, kewarganegaraan apa yang dianut oleh negara kita? Menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dinyatakan bahwa Indonesia dalam penentuan kewarganegaraan menganut asas-asas sebagai berikut. Asas yang pertama yaitu asas ius sanguinis. Asas ius sanguinis yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat dilahirkan. Asas kedua yaitu asas ius soli, secara terbatas. Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang. Asas yang ketiga yaitu asas kewarganegaraan tunggal. Asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Asas yang terakhir yaitu asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Nah, kita masuk ke poin ketiga atau materi yang ketiga, yaitu syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Penduduk asli Indonesia tentu saja adalah warga negara Indonesia. Sedangkan orang dari bangsa asing untuk menjadi warga negara harus mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia. Proses permohonan itu dinamakan dengan pewarganegaraan atau naturalisasi. Permohonan kewarganegaraan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Naturalisasi biasa. Orang dari bangsa asing yang akan mengajukan permohonan kewarganegaraan dengan cara ini harus memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006. Syarat-syaratnya adalah 1. Berusia 18 tahun atau sudah kawin. 2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. 3. Sehat jasmani dan rohani. 4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang dengan ancaman pidana penjara 1 tahun lebih. 6. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi kewarganegaraan ganda. 7. Mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap di Indonesia. 8. Membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Yang kedua, naturalisasi istimewa.
Naturalisasi istimewa diberikan sesuai dengan ketentuan pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006. Naturalisasi istimewa diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Naturalisasi istimewa batal diberikan jika menyebabkan orang asing tersebut berkewarganegaraan ganda. Nah, kita langsung saja ke poin yang keempat atau yang terakhir, yaitu penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, seorang warga negara Indonesia dapat kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan melakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu A. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. B. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, yang berarti dia memiliki kewarganegaraan ganda. C. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas kemauannya sendiri dengan ketentuan telah berusia 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri. D. Masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari presiden. E. Masuk dalam dinas negara asing atas kemauan sendiri, yang mana jabatan dalam dinas tersebut di Indonesia hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia. F. Mengakui sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut atas dasar kemauannya sendiri. G. Turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing, meskipun tidak diwajibkan keikutsertaannya. H. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. Dan yang terakhir, I. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 tahun tersebut berakhir. Dan setiap 5 tahun berikutnya yang bersangkutan tetap tidak mengajukan pernyataan ingin menjadi warga negara Indonesia kepada perwakilan Indonesia meskipun telah diberi pemberitahuan secara tertulis. Nah, demikian penjelasan dari saya. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.